Kalau mengandalkan oil and gas, oil jelas kita impor. Mengandalkan LPG, jelas kita impor. Ya. Terus sumber energi apa yang kita boleh dibilang tidak impor? Apapun program kita yang kita canangkan ke depan, ya, basisnya itu adalah inovasi. Inovasi Inovasi. di bidang energi. Di bidang energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabalat, pecinta channel Great Carbit Podcast ya. Kembali kita akan berbincang dalam acara bisik, bincang asik. Kali ini tamu saya sudah pernah tampil juga, tapi kali ini kita akan membahas topik yang sedikit-sedikit agak dalam, pas nih lagi pemerintah juga lagi sibuk membahas, yaitu tentang swasembada energi. Di depan saya telah hadir sahabat selama saya, Archandra Tahar. Pagi, Dan. Terima kasih nih, kesediaannya lagi nih ketemu lagi. Cuman kali ini mungkin agak berat, tolong dijelasinnya pelan-pelan juga ya, karena mungkin pemirsa kita Warabalat masih banyak yang muda juga mulai nyantol apa sih swasembada energi. Kebetulan kan Presiden baru kita Pak Prabowo nyebutin itu gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari awal, saya mau tahu sebenarnya definisi energi itu apa sih, Chan? Apa yang kita bilang energi dan apa yang mesti diswasembadakan? Yang sederhananya gimana? Kalau physical term-nya, ya energi itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Oke. Itu disebut Energi. Energi secara Fisika ya. Definisi yang sangat luas lah. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan swasembada energi, Ya, bernegara ya. Bernegara, maka adalah sumber-sumber material yang kita butuhkan untuk beraktivitas agar negara ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, untuk itu kita boleh sedikit elaborate lagi. Berarti apa itu energi buat sebuah negara? Betul. Ya, berarti energi itu bisa jadi adalah yang berasal dari fosil, ada yang berasal dari non-fosil. Nah, karena kalau yang fosil yang seperti yang kita tahu bisa itu batu bara, bisa itu gas, bisa itu minyak. Energi yang digunakan yang non-fosil misalnya adalah geothermal atau panas bumi, atau energi yang dihasilkan dari angin, matahari. Itu yang non-fosil. Ya. Nah, kebanyakan energi itu kita gunakan dalam bentuk listrik. Kita manfaatkan. Jadi listrik sebenarnya salah satu bentuk olahan energi ya? Salah satu bentuk energi yang kita butuhkan. Bentuk energi yang kita butuhkan ya. Sumbernya bisa macam-macam. Ya. Bisa juga energi itu yang berkaitan dengan alat-alat transportasi yang belum tentu alat transportasi tersebut berasal dari energi listrik. Tapi energi yang berasal dari pembakaran, combustion BBN, combustion. Jadi banyak bentuk-bentuk energi itu banyak. Nuklir kita bisa bilang juga dong? Nuklir adalah salah satu bentuk sumber dari energi. Jadi banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, kalau di kita selalu parameternya tuh, sorry kalau saya salah ya, harga BBM gitu ya. Kalau BBM mahal, semua komplain. Terus kalau orang bilang, oh produksi minyak kita rendah, wah kita dalam ancaman. Sebenarnya begitu nggak sih hitungannya? Atau istilahnya apa? Secara balance sheet energi kita gimana sih? Jadi kalau kita mempunyai sumber energi, pertanyaannya itu apakah energi yang kita manfaatkan, yang tersedia baik itu di dalam atau di luar negeri, mampu dibeli oleh masyarakat? Mampu ya? Mampu. Kata kuncinya. Jadi affordable ya? Affordable. Yang kedua adalah energi itu tersedia apa tidak? Tersedia atau tidak? Artinya kita harus impor atau tidak gitu? Atau iya. Jadi untuk ketersediaan bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Dari sisi konsumen, apakah dia mampu beli apa tidak, itu juga
Jadi satu adalah affordability, mampu beli, yang kedua adalah ketersediaan. Ketersediaan ya. Nah, kalau dua itu terpenuhi sebenarnya secara umum kita bisa bilang kita sudah swasembada gitu. Belum, tambah satu lagi. Apa tuh? Ini dependable apa tidak? Oh, ketergantungan. Iya. Oh, ketersedia tapi hanya tersedia seminggu. Ya. Oh, harganya kita bisa beli tapi hanya bulan ini aja, bulan depan harga udah naik. Berarti itu ada bergantung dengan perencanaan utilisasinya juga dong? Selain utilisasi, energi apa yang akan kita gunakan, juga infrastruktur yang mendukung energi tersebut ada apa tidak. Oh, ini ada harga gas yang murah misalnya, dalam bentuk LNG. Tapi infrastruktur kita siap apa tidak? Ya, jadi affordability itu menjadi kunci. Ya. Ketersediaannya. Jadi kunci. Ya. Kemudian dependability tadi ya? Iya. Oh, berarti tiga itu harus dijadikan kayak matriks, dihitung benar gitu? Setiap negara yang ingin mengatakan bahwa saya secure energi dari security-nya, maka semua faktor-faktor tadi harus masuk dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Nggak bisa kita tiba-tiba mengatakan jangka panjang kita akan menggunakan nuklir. Oh, kemana ini? Nuklir ini, apakah kita sudah mempersiapkan ya masyarakat ini bisa menerima itu misalnya ya, itu perlu waktu. Oh, tiba-tiba kita akan menggunakan gas, infrastruktur udah ada belum? Gitu ya? Ya. Tiba-tiba kita mau BBM, oh sudah, kita ada refinery, kita impor crude-nya dari luar. Berarti kalau boleh saya ngomong kalau nggak salah, perencanaannya pun itu mungkin lintas generasi pemerintahan kali ya, nggak cukup 5 tahun doang kita ngerencanainnya. Benar, itu benar sekali ya. Jepang, Korea yang tidak punya sumber-sumber energi, dia merencanakannya sekarang bukan lagi dari sisi di tengahnya, midstream, beli di market dan lain-lain, atau beli dari, kalau gas itu di sumber-sumber di mana LNG plant-nya berada, tapi dia sudah masuk ke hulunya di mana sumber minyak dan gas itu. Kenapa? Dia ingin mengamankan pasokan tadi. Selain dia affordable, juga dependable. Ya, bisa diharapkan jangka panjang tidak terganggu rantai supply-nya. Berarti dia sebenarnya mencari ke seluruh dunia tuh kali ya, research segala macam ya? Yes. Jadi ketahanan energi itu bukan saja dipenuhi dengan cara-cara business to business, juga harus dengan G2G. G2G. Iya. Bagaimana sebuah negara merancang geopolitik dia agar pasokan energi dari negara yang dia tuju itu bisa berkontrak jangka panjang misalnya. Oh, itu yang orang banyak ribut kemarin gara-gara perang Rusia Ukraina gitu ya. Tiba-tiba ada yang berbelok harus beli dari mana, nggak lurus-lurus lagi seperti itu ya. Correct. Pentingnya geopolitik ngerti itu. Pentingnya geopolitik itu di situ. Misalnya tiba-tiba Rusia hanya boleh menjual dengan harga sekian oleh European Komisi, dan hanya boleh ke negara tertentu. Nah, negara-negara yang selama ini mendapat suplai dari Rusia sekarang terganggu karena adanya embargo dan lain-lain. Maka dia harus memperhitungkan itu. Kalau terjadi suplai saya terganggu dari Rusia, saya mau dari mana ini suplai saya? Berarti ukuran salah satu swasembada tadi juga kita dependability tadi ya, bahwa kita nggak terlalu, kita bisa mencari peralihan lah kalau terjadi sesuatu gitu ya. Bagaimana mensecure itu ya semua ya? Ya, semuanya. Apakah itu mensecure itu dari dalam negeri? Pertanyaannya, kalau di dalam negeri tidak mencukupi. Nah, dari luar negeri pun kita harus mampu mensecure-nya. Itu butuh lobby-lobby luar tingkat tinggi juga ya, berarti ya? G2G, G2B, ya, government to business, dan lain-lain. Dan ini harus direncanakan. Ya, misalnya ya, isu yang terbaru hari kemarin ya kita pemerintahan Amerika Donald Trump menang gitu. Nah di sisi itu pun kita sudah harus membaca arahnya. Nanti kalau gitu ini Amerika akan menggiatkan kembali fosil gitu. Kalau menggiatkan kembali fosil artinya apa? Ladang-ladang minyak. Nah sekarang diaktifin lagi mereka ya. Ada area-area baru untuk eksplorasi yang mereka akan mulai kembali. Sorry, berarti ini sebenarnya lebih bukan urusannya Menteri SDM doang ya kalau gue lihat ya. Udah kompleks juga kalau ngurusin energi ya.
satu pemerintahan harus bergerak bareng kayaknya ya. Iya, harus unified strategy namanya. Betul. Ya, nggak boleh ini sektoral ya, Iya. karena memang perencanaannya bisa di satu sektor. Ya, yang inisiatif ya. Iya, tetapi itu Bergeraknya akan bareng. lintas. Ya, misalnya kita suatu saat dulu ada 2 lapangan migas di Iran yang jumlah cadangannya sama dengan cadangan kita seluruh Indonesia. Oh iya? 2 lapangan minyak. Hanya 2 lapangan minyak? Iya. Terus? Nah, kita waktu itu ke Iran, ya, bertemu dengan termasuk dengan presidennya, dan kita sampaikan bahwa Indonesia itu berminat untuk mendapatkan 2 lapangan itu lewat Pertamina. Okay. Jadi kita minta Pertamina untuk masuk ke sana. Kenapa? Kalau mendapatkan 2 itu cadangan kita bisa 2 kali lipat misalnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, disitulah pentingnya G2G di situ. Government to government mengatakan bahwa ada entity bisnis kita yang akan masuk ke Iran, ya, agar volume minyak yang dihasilkan bisa kita dapatkan untuk. Jadi membeli ladang minyak di negara orang tuh hal yang lumrah banget di tiap negara ya kali ya. Itulah kunci salah satu strategi jangka panjang negara-negara yang membutuhkan energi dalam jangka panjang. Jadi bukan hal yang tabu, bukan hal yang ini ya. Rasanya sih enggak. Gitu ya. Kita belajarlah dari negara-negara yang tidak punya oil and gas. Nah, menurut Ican sendiri gimana? Indonesia termasuk negara yang beruntung nggak menurut lo? Karena kita punya keragaman resources, tapi memang di lain sisi kebutuhan penduduknya juga tinggi nih gitu. Kalau kita bicara di tahun 2019 ya, sewaktu saya di pemerintahan, kalau saya nggak salah ya, cadangan gas kita yang terbukti dibandingkan cadangan gas terbukti di dunia, kalau saya nggak salah itu 1,4% cuma. Kecil sekali berarti ya? Kecil sekali. Oke. Cadangan terbukti oil kita, kalau nggak salah saya itu sekitar 0,2% cadangan dunia. 0, itu sangat-sangat kecil sebenarnya ya? Antara 0,2 dengan 0,4 kalau saya nggak salah ya. Nanti bisa dicek angkanya. Tapi kurang dari 1%. Kurang ya, kecil ya? Kecil. Nah, kalau di situ cadangan minyak dan gas kita dibandingkan cadangan dunia sebegitu kecilnya, apa strategi kita kalau bicara energy security? Ya, apakah mampu dengan cadangan gas yang 1,4% atau cadangan minyak yang di bawah 1% itu menjadikan kita swasembada dari sisi energi? Artinya apa? Perlu usaha-usaha yang lebih keras agar swasembada yang diinginkan itu bisa tercapai melihat kondisi cadangan kita yang ada di 2019. Jadi sebenarnya kita secara energi defisit ya kalau dengan angka. Kalau minyak jelas defisit ya. Tapi kalau gas 70% produksi gas kita dalam negeri, 30% itu ekspor. Ekspor malah? Gas kita ekspor. Tapi kita kan pemakaian gas belum sedalam minyak, benar nggak sih? Masyarakat kita ini? Apa swasembada itu? Apa swasembada itu termasuk itu? Gimana kita ngalihin minyak ke gas atau bagaimana? Bisa jadi karena BBM kita atau crude kita impor, bisa nggak kita switch dari BBM ke gas? Itu salah satu inisiatif yang menurut saya itu harus kita lakukan. Nah, bicara BBM dengan crude, sebenarnya posisi kita gimana sih? Kita tuh impor BBM apa impor crude sih? Karena kalau crude kan harus diolah lagi kan? Kita impor dua-duanya. Impor dua-duanya? Impor dua-duanya. Jadi secara sederhana gini, kalau kita lihat kebutuhan BBM kita, BBM ya, sehari itu sekitar 1,4 juta barrel per day atau sekitar 1,5 antara itulah. Kita taruh 1,4 juta barrel per day. Itu BBM, bentuk BBM crude oil? BBM. Jadi berarti ya? Jadi. Kemudian kilang kita Pertamina itu mampu mengolah crude minyak mentah sekitar 1 juta barrel per day. 1 juta barrel. Nah, kalau kita masukkan crude 1 juta barrel, yang keluar bukan BBM 1 juta. Iya, pasti ada pengurangannya dan juga sisi lainnya ya. Secara garis besar mungkin mendapatkan 800.000 BBM. BBM, Berarti kita impor 600.000, jadi 1,4 juta kebutuhan,
yang dihasilkan di dalam 800.000, 600 harus impor BBM jadi. BBM jadi kita impor 600.000. Oke. Nah, crude berapa kita impor? Kalau kilang Pertamina mampu mengambil crude 1 juta barel, produksi kita mungkin sekarang 550.000 barel per day crude. Berarti kita impor crude 450.000. Oke. Jadi 600.000 BBM, 450.000 crude. Gitu. Kalau di total sekitar 1.050.000 barel per day kita impor. Itu karena keterbatasan kilang? Satu, dari sisi BBM kita impor karena kilang kita baru mampu 800.000. Kedua, kalau crude karena benar hulu migas kita hanya mampu menghasilkan sekarang 550 dan itu turun terus. Iya pasti habis ya cadangannya. Ya, karena menua dan juga belum atau cadangan-cadangan baru tidak sebesar yang apa yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, isu kita bikin kilang itu kan isu dari zaman dulu ya. Bahkan banyak negara-negara yang nggak punya minyak, malah mereka punya kilang tuh banyak ya. Benar. Nah, karena ada nilai tambah di situ. Betul. Jadi kalau kita mau menghitung harga BBM di pasar atau di mana, di SPBU, rumusnya sebenarnya bisa kita hitung sendiri. Ya, misalnya, kalau saya punya crude dimasukkan ke kilang, berarti kilang ada ongkosnya. Betul. Ongkos kilang rata-rata kalau kita ini 10% dari harga crude. Jadi kalau crude itu $80 per barrel, $8 itu. $8 itu kilang tambahan untuk menjadikan dia BBM. Sekitar $8 lah. Tapi dari sisi tenaga kerja kan untung kita dong, banyak yang kerja di kilang nantinya kan. Proses-proses itu kan. Selain kita mendapatkan tenaga kerja, juga kita men-secure tadi bahwa BBM kita di dalam negeri tidak tergantung dari impor. Yang kita impor hanya crude. Betul. Ya, mungkin jadi lebih gampang dapetin crude di pasar apa BBM jadi? Dua-duanya itu market price ya. Market price. Ya, tapi crude ya bisa dari mana-mana ya. Kalau BBM marketnya seperti juga bisa dari mana-mana, nilai tambahnya yang lebih diutamakan dan dari sisi keamanan supply. Oke. Ya, jadi kalau kita punya kilang, keuntungan ya tadi udah, kita punya tenaga kerja. Iya. Terus impor BBM kita nggak ada. Ya. Kita impor crude saja. Dari impor crude 10% kita sudah mendapatkan nilai tambah. Dari crude juga kita bisa manage kan, mau jadi apa aja ya. Dari crude kita bisa apakah menjadi RON 92, ya, kan gitu kan ya. jadi aftur, jadi kerosin atau minyak tanah, diesel dan lain-lain. Nah, dulu pernah sempat ingat ya Chan, idealnya tuh sebenarnya tahun ini tuh di 2024, misalkan 2019 terakhir ya, Indonesia harusnya kilangnya udah naik kapasitasnya nggak dulu? Waktu itu perencanaannya grassroots dan RDMP ya, revamping the existing kilang yang ada. Kita punya 5 kilang kalau nggak salah ya. Balongan di Balikpapan, Cilacap, yang di mana di Cepu tuh ada? Enggak. Di Sumatera Selatan. Juga satu lagi yang di Pangkalan Brandan, Pak. Pangkalan Brandan, oke. Terus ada lagi yang kecil di Kasim di Papua. Yang Cepu ada dulu punya swasta, kilang kecil ya. Nah, dari yang kita punya itu, karena kita butuh 1,4 ya, berarti kita harus meningkatkan kapasitas yang ada 40% ya, atau membuat yang baru seperti yang di Tuban. Nah, terus pertanyaannya kalau lebih kritis lagi, loh, ini kalau kita bikin kilang sekarang, break even point-nya kan lama ya. Sementara ke depan, ini sunset industry. BBM itu akan menurun sembari nanti masuk kendaraan listrik untuk menggantikan BBM. Kan itu pemikiran kita. Benar BBM akan menggantikan, EV akan menggantikan BBM. Data yang saya dapatkan sampai hari ini,
mengatakan bahwa demand crude dunia itu sekarang sekitar 102-103 juta barrel per day. Ya. Di 2040 bukan turun. Di 2040 tuh naik jadi 110 juta. Oh, di mana peran EV? EV itu mendisplace sekitar 6 juta barrel per day. Hanya Berarti 6 juta. Secara alami tanpa EV memang akan naik jauh ya? Akan naik, pertambahan 6 juta. Dengan EV agak landai lah pertumbuhan gitu ya? Tapi tetap kurvanya naik. Tetap naik kan gitu ya? Oh itu yang orang awam nggak tahu tuh kan, gue pikir. Iya. Pikir kita just replace, udah naik listrik semua. Nanti replace EV nanti akan menggantikan sepenuhnya. Data mengatakan tidak seperti itu. 6 juta barrel per day itu dengan pertumbuhan EV yang sudah eksponensial, bukan linear. Itu masih 6 juta barrel per day. Nah, kalau begitu katanya peak-nya itu di tahun 2040, EV-nya makin masif, oil and gas-nya akan turun signifikan. Nah, mari kita lihat bahwa yang mengatakan BBM ini atau energi fosil yang berasal dari crude ini akan turun itu sejak 1900 orang sudah mengatakan bahwa oil industry ini adalah sunset industry. Ya. Kemudian tahun 70-an orang mengatakan lagi, oh ini udah sunset industry. Ternyata masih hidup. Tahun 90 mengatakan 30 tahun lagi oil and gas akan... Udah nyampe kita sekarang. Udah nyampe sekarang, ternyata masih naik. Masih naik ya? Iya. Berarti Ican percaya nih bahwa sebenarnya EV itu akan bersifat tetap komplement untuk sampai 50 tahun ke depan lah, bukan replacement. Strategi untuk menjadikan bumi ini lebih bersih, sepakat. Ya. Tapi dia tidak boleh, ya, sebaiknya tidak mengatakan bahwa EV itu akan menggantikan. Iya, replacement bukan ya. Komplement tetap ya. Komplement, dia hidup berdampingan untuk mengatasi kebutuhan energi kita yang meningkat. Kalau ini kita bunuh, EV-nya kebanyakan dari matahari dan belum siap juga ya? Belum siap juga. Nah, kasus ini terjadi pada gas juga nggak? Kasus BBM ini? Bahwa menjadikan LPG yang siap pakai itu, kita memprosesnya sudah bisa sendiri atau? Nah, gas itu kadang-kadang kita bicara gini, oh kita impor gas. Ya kan? Bukan. Yang kita impor itu LPG itu udah siap pakai kan, kayak BBM gitu. LPG boleh dibilang, orang bilang gas, ya gas lah, tapi gas basah ya. Yang kita impor tuh LPG. Liquid, ya. Gas ya. Oke. Tapi kalau gas pipa dan LNG kita nggak impor, kita malah ekspor. Mengekspor. Ya, persoalannya adalah kita memasak dengan LPG. Di luar negeri sana, orang memasak kebanyakan lewat gas pipa atau LNG. Gas rumahan pipa di sana, bukan botol melon apa. Ya. Kenapa? LPG itu mahal dibandingkan dengan gas pipa atau LNG. Nah, makanya di luar negeri, dulu kan pernah tinggal di luar ya. Kalau kita piknik, kita menggunakan LPG. Ya. Ke taman-taman kita masak, kita menggunakan LPG. Ya. Propen ya. Tapi kalau kita di rumah, kita menggunakan pipa gas. Pipa gas atau dari LNG lah, gas metan, karena lebih murah. Nah, bagaimana di Indonesia misalnya kita membangun jaringan gas kota yang menggunakan juga gas pipa yang berasal bisa dari gas dari sumur minyak atau bisa juga dari LNG. Nah, ini harus ditingkatkan lagi agar... Itu masih ketinggalan jauh kita ya, kalau dibanding itu ya? 2019 itu kalau saya nggak salah, data yang saya punya, dari jumlah rumah di Indonesia, misalnya, ini kira-kira aja jumlah rumah mungkin 80 juta, ini kita 270 juta, 280 juta dibagi 4, satu keluarga 4, satu rumah 4 ya. Ya mungkin jatuh-jatuhnya mungkin ya 70-80 juta rumah lah ya. Yang tersambung dengan gas pipa itu mungkin kurang dari 1 juta sekarang. 800.000 sambungan rumah. Ya 1% sekian cuman ya. Nah, iya. Dan itu termasuk program pemerintah dulu, zaman itu juga? Iya, sampai sekarang masih gas kota itu masih... Tapi kalau dari sisi cadangan gas kita emang ini kan lumayan oke kan? Maksudnya kayak yang di
Katanya ada di Andaman baru ditemuin juga ya? Iya, Andaman di hulunya kita dapatkan baru ya, sekian TCF. Nah, mari kita lihat, kalau produksi gas kita, ya gas ya, bukan LPG ya. Iya, LPG gas. kita impor karena makin lama kita nggak punya LPG. Oke. Dari 7 juta ton, 7 sampai 8 juta ton kebutuhan LPG kita, 70% itu impor, 30% dari dalam negeri. Bandingkan dengan kalau gas LNG, kita produksi sekitar 6 BCF per day, ya, atau 6 juta MMCFD. 1 MMCFD itu bisa mengaliri sekitar 40 sambungan rumah. 40.000 sambungan rumah itu hanya 1 mm. 30.000 sampai 40.000 sambungan rumah hanya 1 mm. Kita produksi 6.000 mm. Luar biasa ya. Berarti kita sebenarnya gas pipa kita digunakan tuh rumah itu masih bisa mencukupi kalau infrastrukturnya jadi ya. Kalau masalah tuh gas juga kan? Masalah tuh gas. Masih ini nggak on track atau gimana sekarang? Saya hanya mengikuti dari luar, kayaknya masih ya. Masih on track ya? Ya, karena di tahun 2019 plan of development kita setujui. Saya sama Pak Jonan sudah menyetujui plan of development dari lapangan ini. Seharusnya 2019 dia sudah harus mulai untuk membangun. Saya pernah konsep-konsep mini LNG itu mungkin nggak diterapin di Indonesia? Mungkin ya? Mungkin. Itu lebih visible malah ya, karena jarak dan segala macam itu ya? Selain kita kepulauan, ya, yang stranded yang kecil-kecil itu bisa nggak menggunakan modular ya, LNG yang kecil-kecil, nanti itu bisa ditransfer lewat tabung, ya, dengan suhu misal minus 162 degree Celcius, cryogenik, ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kemudian baru dijadikan gas lagi. Jadi diliquidkan dulu. Proses di sana, itu konsep mini LNG ya? Jadi sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Secara teknologi kita nguasain nggak sih, San? Apa emang ini masih teknologi yang... Enggak, mini LNG kita punya yang di Kayan ya, di Kalimantan Timur. Punya. Berarti secara utara itu Timur ya. Jadi nggak masalah mini LNG kita punya. Jadi lapang-lapangan gas yang stranded itu bisa kita LNG-kan. Persoalannya adalah nanti demand-nya di mana dan juga mentransportnya berapa jauh. Ya. Tapi suka nggak suka, kayaknya model itu di negara kita malah paling cocok ya. Yang kecil-kecil seperti itu, iya. Iya, karena kita sangat distributed banget model negaranya nih kan. Correct. Ya, kontinen gede satu gitu enggak kan. Nah, kalau menurut Icat sendiri, nah strategi kita untuk ngurangin impor BBM dan LPG jadi gimana? Kalau secara globalnya. Nah, jadi strategi energy security itu bagaimana memenuhi kebutuhan energi kita sebanyak mungkin berasal dari dalam negeri. Sebanyak mungkin dari dalam negeri? Ya. Kalau sumbernya ada. Sumbernya kategori masih bisa dicari nggak sih, Cak? Apa udah semua di Indonesia udah mulai disisir semua nih? Kalau menurut lo, ada nggak potensi-potensi yang masih tersembunyi? Harusnya ada. Harusnya ada ya. Tapi komitmen kita mengatakan harusnya itu bagaimana? Ini harusnya jadi ada. Itu ada strategi juga ya? Tapi strategi untuk mengatakan harus eksplorasi, dana dari mana? Mengundang investor asing lain-lain. Ya, mampu nggak kita misalnya kan menjadi negara tujuan investasi eksplorasi energi di dunia dengan memberikan misalnya competitive advantage dibandingkan negara lain. Betul. Ya. Jadi mereka mau naruh di kita. Kemudahan pajak tax break misalnya, atau macam-macam lah insentif. Kepastian hukum juga. Oke. Jadi itu sebenarnya potensi sih ada aja ya. Tapi yang sekarang kita lihat yang apa kalau bilang kata-katanya terbukti ya. Apa namanya? Cadangan yang terbukti apa tadi? Iya, proven developed reserve. Nah, itu yang jadi reserve ya? Cadangan yang terbukti ya. Nah, kembali ke ini kita bicara tadi bagaimana energy security itu. Jadi strateginya menggunakan sumber-sumber energi dalam negeri. Ya. Sekarang kita tanya, kalau mengandalkan oil and gas, oil jelas kita impor. Mengandalkan LPG jelas kita impor. Ya. Terus sumber energi apa yang kita
boleh dibilang tidak impor listrik. Betul. Nah, mampu nggak kita merubah listrik itu? Menjadikan listrik salah satunya ya. Tulang punggungnya jadi. Tulang punggung energy security kita. Which is ada nggak contoh di negara lain yang kayak gitu? Setahu Ican. Hanya satu mode hampir nggak ada. Nggak ada ya. Ya, multi mode. Kalau kita energy security bisa dari listrik, bisa dari fosil juga, ya. Kalau kita bicara Eropa, oh dia renewable. Enggak, energy mix Eropa yang renewable total Eropa ya, itu masih di bawah 20% kok. Oh, rendah malah ya, iya. Tetap ya. Oke. Padahal kincir angin banyak banget kalau kita ke Eropa. Kincir angin banyak, tapi kebutuhan fosil lebih mereka tinggi. Juga tinggi. Apalagi mereka empat cuaca ya. Iya. Itu lebih ekstrim ya, penggunaan energinya ya. Iya, pada saat dingin gimana? Iya, betul. Ya, jadi listrik salah satu solusi mengurangi impor. Oh Pak, nanti kalau masak rendang kompor listrik nggak bisa. Iyalah, kalau masak rendang nanti pakai yang lain misalnya gitu. Kan nggak semua orang masak rendang. Lebih otentik. Kirabe. Ya, oh Pak, kalau pakai listrik, pakai tungku induksi, ininya tuh nggak bisa nyentuhnya. Ya. Nah, ada aspek. Ya, pasti ada. Tapi kan nggak inilah ya, bisa ada. Alternatif bisa lah. Nah, terus apa lagi? Tetap gas kita giatkan, mencari eksplorasi baru, biar sumber-sumber gas atau minyak yang baru harus kita dapatkan. Kalau enggak, kita akan impor. Kalau tadi masalah kelapa sawit, etanol, perkebunan tebu segala macam itu termasuk supporting atau gimana, Chan? Betul pandangannya. Kita lagi digiatin nih. Dunia, sekarang kita tanya, apakah itu green nggak dari sisi apakah itu renewable? Itu pertanyaannya ya. Jelas itu renewable. Persoalannya adalah apakah affordable nggak? Oh, kunci tadi ya. Pertama affordable ya. Ya. Misalnya ya, kalau harga per liter dari green diesel misalnya, ya dari kelapa sawit ini green diesel ya, bukan kita bicara B30, B40 paham ya, green diesel. Kalau harganya misalnya 18.000 per liter, nggak seharga solar lagi ya? Nggak seharga solar lagi. Oke, paham. Green. Mampu nggak itu menjadikan kita swasembada kalau harga 18.000 misalnya ya? Tadi konsep affordable-nya nggak tercapai. Nah, itu dia. Nanti jadinya adalah pemerintah mensubsidi. Nah, mampu nggak ruang fiskal kita menyediakan subsidi karena harga produksi dari green diesel itu lebih mahal dari fosil. Harga pastinya mungkin tanyakan ke yang pernah melakukan, tapi ini hanya harga kira-kira 18.000, 17.000 per liter misalnya. Ya kayak Petradex aja jadinya mahal sekali ya dibanding solar gitu ya. Nah, ya. Itu tantangan kita ke green. Tapi teknologi biodiesel itu sekarang udah berapa? Udah ada bisa. Kita B30, B100 pun ada yang bisa waktu ulang tahun ESDM kemarin ada yang launching kendaraan-kendaraan heavy truck lah mengatakan Pak kita udah bisa 100% biodiesel ya. Ada yang bisa. Tapi tadi masalah affordable ya, termasuk cara distribusinya juga ya. Kemudian berapa dana karena harganya lebih tinggi, FAME itu lebih tinggi dari solar biasa lah ya. Nah, waktu di blended ya, maka ada komponen subsidi atau apapun namanya kompensasi yang diberikan pemerintah agar harganya bisa seperti fosil. Jadi pemerintah nge-subsidi juga rupanya ya? Iya, B30 itu 30% dari FAME-nya itu bukan harga keekonomian. Ada dana dari pemerintah untuk mensubsidi itu untuk mensubsidi. Tapi itu setuju tetap dikembangin ya terus ya? Nah, iya, karena itu yang kita punya di dalam negeri salah satunya. Kan tadi konsep energy security itu adalah memanfaatkan sumber-sumber energi di dalam negeri. Konsep ya? Ketersediaannya. Nah, sekarang kan migas, minerba itu kan sumbangan ke APBN-nya nggak seperti dulu lagi nih, mulai turun. Sekarang orang mulai masuk ke selalu ngomongnya pajak. Nah, menurut Ican sendiri pasal 33 UUD 45 ini masih relevan nggak? Kalau masyarakat itu akhirnya bayar pajak juga tinggi sekali untuk menikmati energi itu.
Pasal 33 itu perlu kita, kalau ya nggak apa-apa, ini kan diskusi, bukan harus benar. Kadang-kadang pasal 33 itu agak abstrak. Ya, abstraknya di mana bahwa kekayaan bumi, air dan kekayaan dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemampuan. Gimana cara memanfaatkannya sebesar-besarnya? Nah, gimana tuh, Chan? Menurut definisi lo gimana? Nah, kan kita nggak bisa nanya ini ke yang bikin pasal ini. Oh iya, udah nggak ada. Tapi kan idenya sih bagus lah. Nah, kemungkinan besar ini yang bikin, Bung Hatta, yang dia belajar di Rotterdam sana dengan lingkungan pemikiran sedikit ada ininya ya, sosialisnya ya, bahwa kekuasaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya. Ada yang salah nggak di sana? Enggak. Tapi sewaktu kita akan mengimplementasikannya, memanfaatkan sebesar-besarnya, mungkin ini bukan untuk diperdebatkan, ini pemikiran saya. Ya. Ada 4 hal yang harus kita cek. Ya, mungkin orang mengatakan 10, menurut saya mungkin 4 ya. Yang pertama adalah, sudahkah kekayaan alam kita itu dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa ini? Oke. Oh, kenapa harus putra-putri terbaik? Karena kalau kita yang mengelola, kebermanfaatannya jauh lebih besar dibandingkan kalau dikelola oleh pihak lain, pihak lain. Asing. Agree. Ya, jadi lebih bermanfaat. Yang kedua, sudahkah teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam kita itu menggunakan teknologi yang dari dalam negeri? Kearifan lokal. Ya. Gue masih ingat nih, bicara kita dulu. Ya. Inovasi dengan kearifan lokal ya. Iya. Karena kalau teknologi dari dalam negeri, kebermanfaatannya kemana? Ke dalam negeri. Jauh lebih besar. Dan lebih mudah diterima pasti. Ya. Yang ketiga, pendanaan untuk pengelolaan sumber daya alam kita itu kalau bisa berasal dari dalam negeri. Lokal bank kita harus mampu. Karena apa? Bunganya, segala macamnya itu akan lari keluar kalau kita minjam dari luar. Betul. Ya, berapa 6%, bahkan 8%, 9%. Ya, nilai ekonomisnya udah jadi beda lagi. Jadi kebermanfaatannya jauh lebih besar kalau 3 yang pertama ini kita sudah mampu melakukannya. Yang keempat itu, kebermanfaatan itu akan besar apabila produksi kekayaan alam tersebut, hasil kekayaan alam tersebut, kalau bisa digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri. Kalau sudah ada sisanya baru ekspor. Inilah konsep hilirisasi itu. Iya, betul. Karena dengan hilirisasi memperpanjang rantai dari raw material, ya, menjadi produk jadi ya. Menjadi produk yang setengah jadi atau sudah jadi, nilai tambahnya jauh lebih jelas lah. Ketenaga kerjanya luar biasa itu hilirisasi. 4 ini yang menjadi pertanyaan. Sudahkah putra-putri terbaik kita mengelolanya? Sudahkah kita punya teknologi? Sudahkah pendanaan dari negeri? Ya. Dan sudahkah hasilnya kita manfaatkan sebesar-besar untuk negeri? Ini cita-cita ideal dari Founding Fathers kita di pasal 33. Masih relevan nggak sampai sekarang? Masih. Cuman ya... Pertanyaannya adalah, karena ini cita-cita ideal, maka kenyataannya seperti apa? Iya. Banyak cara-cara shortcut yang bikin itu nggak jadi, Chan. Betul nggak? Ngambil untung. Contohnya pakai orang luar aja ngerjain, kita tinggal ambil untung. Gitu. Tapi nggak menuhin 4 ini ya. Iya. Perlu banget. Nah, berarti kalau kita mau agak dalam sedikit, ada gap dong antara cita-cita ideal dengan apa yang kejadian sekarang. Ada gapnya kan? Pasti. Nah, mungkin kita berbeda pendapat dari gapnya. Ada yang mengatakan gapnya kecil. Oh, kita udah punya putra-putri terbaik. Kita udah punya teknologi. Kita udah punya dana. Dan sudah. Nah, ada orang yang mempersepsikan gapnya masih lebar. Ada yang sempit. Tugas kita dalam swasembada ini adalah mempersempit gap itu. Mempersempit dan meyakinkan dengan laporan-laporan aktual ya. Jadi tidak sekedar cuma slogan misalnya gitu ya, swasembada itu. Tapi itu menjadi tema yang menarik untuk jadi ini ya. Kajian utama ya, swasembada itu ya. Iya, ide swasembada sesuatu cita-cita yang mulia gitu. Luhur banget ya. Iya. Tapi bagaimana kita
menjadikannya itu pertanyaan selanjutnya. Kalau saya ngeliat juga gini nih, kadang-kadang kita juga nggak boleh terlena dengan energi murah. Kalau kita nggak menghasilkan produktivitas yang tinggi dari energi murah itu, betul nggak? Contohnya industri lain yang memanfaatkan energi murah itu nggak bisa bersaing di luar contohnya gitu ya. Tapi energi murah itu menjadi dasar ya untuk comparative advantage kita bersaing keluar. Kalau energi kita mahal, otomatis karena energi ini akan menjadikan ongkos produksi kita mahal, maka menjadikan barang-barang kita juga mahal. Tapi contoh gini, kita ambil Jepang sama Korea lah, yang sumber daya alamnya nggak seperti kita lah. Secara energi, energi mereka lebih mahal daripada kita kan. Impornya? Ya, tapi kan dia bisa menghasilkan produk-produk yang justru sangat bersaing gitu. Karena dia mengambil nilai tambah, bukan dari raw material, tapi dari hilirisasi yang dia kerjakan. Oh, kuncinya itu ya, berarti ya. Jadi bukan dari, impornya. Impornya coba, berapa besar petrochemical kita, petrochemical produk Indonesia yang berasal dari Jepang? Kita impor. Boleh. Berapa? Banyak. Tinggi sekali malah. Iya, padahal gas dia impor. Iya, benar. Nah, dia juga mikir, iya saya impor, tapi karena saya masuk di hulunya, saya beli harga hulu. Saya menghilirisasikan gitu. Saya menghilirisasikan di sini. Cerdas. Apakah dia beli dengan harga market? Karena dia masuk sebagai pemilik PI, participating interest di sebuah lapangan gas misalnya. Seolah-olah dia mendapatkan harga apa? Yang dibayar adalah mungkin ya, harga yang dia sebagai pemilik lapangan tersebut. Nah, pertanyaan saya berlanjut gini, Chan. Dengan kekayaan Indonesia di mineral-mineral yang berhubungan energi lah, batu bara, nikel, segala macam. Sebenarnya kita nih di posisi yang tadi dengan hilirisasi aja kita akan bisa jadi unggulan di dunia, atau menurut lo secara ini lo lihat apa yang kurang dari pengelolaan itu? Kita masuk ke hilirisasi, ya. Apakah cukup hilirisasi itu dengan smelter? Enggak, belum. Smelter itu hanya intermediate. Oh, gitu ya? Iya. Mungkin orang banyak salah tangkap di situ juga kali ya? Nah, misalnya, kita di bidang kita lah mesin, ya. Dari nikel kita bikinkan nikel pig iron misalnya, atau ferronickel. Iya, ferronickel. Ya, dijadikan stainless steel. Ya kan? Stainless steel buat apa? Ya kan? Smelter kita baru sampai ke nikel pig iron misalnya. Nikel pig iron diolah jadi apa? Sendok, bahan engine, dan lain-lain. Itu di mana? Di Indonesia. Ya. Coba lihat produk-produk stainless steel dari Jepang. Peralatan maksanya aja coba. Bagus-bagus kan? Oh iya. Itu apa? Nikel. Dari nikel pig iron atau dari ferronickel yang dihasilkan dari smelter-smelter pyrometalurgi kita, bukan dari hydro ya yang untuk baterai, menghasilkan nilai tambah berapa di Jepang dan Korea? Ya, jadi kebermanfaatan sekali lagi bukan hanya sampai smelter. Berarti smelter itu lebih banyak ke setengah jadi kalau kita bilangnya sebenarnya. Baru intermediate kalau istilah saya itu. Intermediate ya. Ya. Nah, bicara agak nyimpang dikit. Baja, besi gitu kan. Kita perlu swasembada nggak sih sebenarnya? Kan sampai sekarang kita masih impor-impor aja tuh kalau baja saya lihat. Nah, ini persoalannya persoalan dagang lagi. Oh, dagang. Ya. Bukan teknologi. Padahal kalau kita isunya kan di selatan Jawa tuh pasir besi itu banyak ya. Benar. Maksud saya kita punya yang namanya Krakatau Steel gitu kan. Kita juga banyak yang swasta yang mampu menghasilkan baja. Persoalannya adalah berapa kompetitif baja yang dihasilkan oleh produk lokal dibandingkan dengan impor dari negara lain. Belum bersaing ya ternyata ya? Ternyata kenyataannya menurut data yang saya peroleh ya, dengan skala keekonomian yang kita punya masih kalah dengan yang dari Cina. Nah, itu masalah apa? Teknologi bukan? Menurut Arsanda? Skala keekonomian. Dia masif sekali. Sementara kita kecil. Kita harus dibesarkan berarti itu ya? Kalau dibesarkan, mampu nggak kita bersaing juga nanti secara perdagangan internasional? Kalau untuk dalam negeri itu gimana, Chan? Yang gitu-gitu. Kan SDM ngurusin mineral juga dong. Nah, sekarang begini. Pengusaha membangun sesuatu butuh baja. Kita mensyaratkan TKDN.
Tapi yang dari impor itu sangat murah. Wah, susah dielakkan ya. Terus gimana ini? Padahal, Anda coba lihat ini sedikit, bukan kritik ya. Setiap tender itu pasti yang pemenangnya kemungkinan besar nih. Nih jadi apa? Paling murah kan? Iya dong, pasti. Karena kalau nggak murah kita juga dicurigain. Nah, kalau paling murah, shortcutnya apa? Impor. Cari yang paling murah. Impor. Oh, iya. Ini persoalan mendasar kita. Berarti kemandirian bisa sangat berlawanan dengan itu ya? Karena kemandirian itu butuh waktu juga untuk development, yakin gue. Ya agak inilah, tantangannya di situ lah. Coba nanti misalnya ya, dalam tender-tender project pemerintah, yang diutamakan adalah at any cost, biaya apa berapapun, lokal konten yang utama. Itu jadi beda. Pemenangnya adalah berdasarkan lokal konten. Oh Pak, kita punya 2 sampul, satu technical, satu komersial, yang TKDN. Pada kenyataannya agak berat. Ya, pricing driven juga ya. Nah, kalau menurut Ican, kalau misal Ican di SDM lagi gitu, nikel nih mau kita apain sih Ican ke depannya nih? Apa benar nikel akan menjadi peran utama di baterai atau ada teknologi lain atau apa hilirisasi nikel sekarang udah cukup atau gimana? Kita membaca strategi Amerika lah ya, dalam melihat namanya mineral strategis atau critical mineral. Yang critical mineral itu adalah nikel, kobalt, manganis, aluminium, tembaga ya, beberapa ya, itu yang kritikal. Kalau di Amerika kita mengenal atau di Jepang mengenal dengan strategic petroleum reserve, reserve nasional dari crude atau BBM mereka yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka untuk misalnya di Jepang 90 hari, di Amerika kurang dari itu ya. Sekarang Cina itu bicara bukan menyimpan strategic petroleum reserve, tapi strategic critical mineral reserve. Jadi kobalt, nikel itu disimpan, bukan digunakan. Karena suatu saat ini, karena ini adalah non-renewable, jangan salah kita ya, nikel itu tidak renewable, kobalt juga tidak renewable, maka dia simpan itu untuk mungkin strategi mereka ke depannya. Seberapa penting nikel tergantung dari jenis baterai apa yang mampu menyaingi baterai jenis NMC, nikel, manganis, kobalt, yang punya density energi, jadi untuk jarak tempuh yang sama dia lebih ringan, karena untuk kendaraan lebih utama ringannya, butuh space juga. Ya, dan space-nya. Nah, yang dekat sekarang jenis LFP, lithium iron phosphate. Dia butuh iron di sana dan phosphate. Tidak butuh nikel. Tidak butuh nikel malah ya? Tidak butuh nikel. Dan kita bisa nyumbang itu nggak, iron dan phosphate? Harusnya bisa, karena iron aja. Abundant, banyak sekali. Maka teknologi yang dikembangkan, misalnya Tesla, ada NMC, ada. Tapi di Cina dia lebih milih untuk LFP. Itu misalnya. Jadi strategi-strategi ini kita juga harus baca. Kalau begitu, apakah nikel hanya semata-mata untuk baterai? Enggak. Tadi baca kan? Baca. Ya, saya dengar pernah bisa diekstrak jadi titanium dan vanadium juga ya? Apa enggak nikel? Enggak. Besi itu malah ya? Di ore kita itu mungkin itu sangat kecil ya. Mungkin di iron ore itu kita punya titanium dan vanadium. Yang vanadium sendiri juga bisa dijadikan storage baterai yang lebih unggul dibandingkan NMC. Oh, berarti ke depan lumayan tuh kalau kita bisa olah ya? Nah, sekarang kita harus menemukan, ada nggak kita vanadium di Indonesia ini? Ada. Ada ya? Ada. Di ore besi-besi tadi itu ya? Iya. Dan konsentrasinya juga bagus. Nah, kalau gitu harus nikel nggak? Nggak. Untuk storage yang tidak movable. Oh, ya nggak apa-apa itu ya. Stationary. Yang tidak tergantung space dan berat. Vanadium adalah salah satu solusinya. Nah, sempat kebayang nggak, Zan? Dulu waktu di SDM, pengembangan itu akan taruh di mana? Lead banknya atau apa gitu? Apa di perguruan tinggi levelnya? Atau gimana menurut lo? Karena gue lihat banyak banget peluang soal inovasi ya.
Harus kolaborasi antara industri dan universitas, ya. Karena ini sifatnya teknologi development, ya. Kebutuhan itu ada di industri, human resources-nya itu ada di universitas misalnya, ya. Karena kebanyakan kita yang bekerja di industri itu, kalau di Houston misalnya banyak sekali PhD yang bekerja di oil and gas, PhD, doktor. Ya. Kita malah kurang ya. Nah, kita kalau doktor itu berarti dosen. Iya, benar. Ya. Nah, ya nggak apa-apa. Berarti harus ada kolaborasi antara universitas dan industri agar tadi contoh-contoh bahwa kita dorong nih untuk vanadium redox baterai misalnya. Kita dorong jenis baterai yang lain. Tapi usaha ke sana terbentur oleh apa? Nah, ini yang perlu kita carikan solusinya juga. Kalau gagal nanti gimana? Ya nggak boleh berpikir gagal dulu kalau gue bilang sih. Nggak ada yang namanya R&D atau technology development itu yang tidak dimulai dengan kegagalan. Iya, benar. Kalau udah lancar aja namanya bukan R&D. Udah namanya proven. Follower. Iya, proven deh. Nah, artinya kerja keras banget kita kalau untuk ke sana ya. Tapi modalnya sih ada ya, sumber daya alamnya ada. Kita semuanya punya sumber daya alam. Makanya tadi pasal 33 itu, sudahkah kita punya putri terbaik yang mampu? Oh, kalau cukup nggak putri-putri? Nggak cukup. Iya, harus cetak banyak secara skenario. Iya, udah punya teknologi kita belum? Udah punya uangnya belum? Nah, ini harus dicarikan jalannya. Nutup gapnya gimana? Nah, undanglah misalnya ya, investor asing yang punya pengalaman di situ, tapi dengan satu tujuan bahwa gap itu makin lama makin kecil. Ya. Setuju banget. Iya. Nah, Warabalat rupanya banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau dan mulai. Nah, kalau isunya Pak Presiden terpilih ini kan sering banget sebelum waktu kampanye bicara tentang kebocoran gitu lah di Indonesia. Menurut Ican di SDM tuh kalau kebocoran tuh apa sih sifatnya? Atau pemborosan apa sih yang seharusnya kita bisa cegah gitu? Ini pertanyaannya agak tricky ya. Iya, tapi orang kan banyak berpikir gitu. Sebenarnya kita ini apa sih? Bocor atau tidak? Atau pemborosan atau tidak? Mungkin bukan bocor ya. Misalnya begini. Kita contoh kilang tadi lah. Ya. Kalau kita mampu membangun kilang dan ada penghematan misalnya kita taruh $8 per barrel dan kita impor BBM 600.000, berarti sehari itu kita bisa saving berapa? 8 dolar kali 600.000 itu 4,8 juta per day. Atau taruh 5 juta per day. Setahun berapa? 1,6 bilion. Ya. Yang kita bisa hemat di situ. Jadi dari sisi itu penghematan yang bisa kita lakukan di sektor energi. Impor petrochemical. Impor LPG. LPG kalau kita lihat ya 7 juta ton kita impor. Kalau harga per tonnya itu 15.000, ya, berarti 7 juta ton kali 15.000 itu udah hampir berapa ya? 7 kali 15 triliun. 105 triliun. Gede banget ya. Yang harus kita impor di situ. Jadi dari manajemen itu aja udah bisa ngurangin ya, tidak efisien lah, kita bukan bilang kebocoran ya. Iya. Gitu. Jadi dari strategi-strategi kita untuk memenuhi kebutuhan kita agar impor tersebut bisa berkurang. Nah, gini Chan, lu kan pernah di SDM walaupun udah enggak 5 tahun nih ya. Kalau di SDM itu di bawahnya dia itu pembagian gimana sih? Ada dirjen apa aja, terus ditugasi apa sih waktu itu Chan? Atau wamen lah. Wamen sekarang kan wamen yang baru nih pakar investasi kalau saya lihat, bukan pakar energi sebenarnya. Apa emang di situ kita butuh juga ada dirjen khusus investasi energi? Ideal lah, kita bicara ideal lah. Atau pengalaman Ican gimana? Sektor SDM itu sektor yang penuh dengan masalah teknikal dan komersial. Oke. Ya. Teknikal di mana? Kita mengurus di sana oil and gas, satu ada dirjennya. Yang kedua dirjen mineral dan batubara, itu beda ya, oil and gas satu tambang. Yang ketiga kelistrikan, itu beda lagi. Oke.
kelistrikan dengan minyak ya beda jauh. Ya. Terus EBTK ya? EBT. Nah, terbarukan ya? Ya, jadi 4 pilar di ESDM itu punya skill set yang berbeda untuk memahaminya. Tapi lead banknya jadi satu nggak apa beda-beda juga? Lead banknya kita punya Balit Bank dulu, sekarang kayaknya gabung ke BRIN deh. Baru ke BRIN juga? Nah, Oke. Dulu ada Balit Bank kita satu. Dan itu levelnya dirjen-dirjen semua tadi? Ya, tadi dirjen-dirjen eselon 1 semua. Eselon 1. Itu laporan ke Wamen dan Menteri gitu ya? Iya. Nah, PR-nya banyak loh ternyata. Banyak. Kalau dilihat persoalan di ESDM itu banyak sekali. Ya. Tidak saja kita harus mengerti aspek sewaktu kita bikin regulasi, ya paham nggak kita aspek teknikalnya, paham nggak kita aspek komersialnya, sehingga itu bisa enforceable, bisa di-enforce. Karena apa? Secara teknikal bisa, secara komersial juga bisa. Dulu kalau lo boleh cerita, pembagian tugas dengan Pak Jonan gimana, Chan? Sebagai menteri dan wakil, ngebagi gimana sih? Apa ngerjain double checker aja atau gimana? Nah, ada 2 opsi waktu itu. Boleh lah, cerita-cerita sekarang udah. Ya, kan saya nggak kenal Pak Jonan di awal ya. Kita jadi satu. Di awal tuh kita ngobrol. Ini pembagian tugas kita seperti apa? Apakah kita itu bagi berdasarkan, misalnya kelistrikan sama oil and gas saya, jadi separation of power gitulah. Pak Jonan di tambang dan dibagi gitu ya. Yang satunya lagi ya misalnya saya kelistrikan yang dekat dengan EBTKE. Tambang dengan minyak ya. Tapi kita nggak milih gitu. Opsi kedua adalah pilot co-pilot. Jadi double check lah kalian pilot ya. Jadi Pak Jonan pilotnya, saya co-pilot. Jadi semua itu masuk ke saya. Saya harus paraf dulu. Baru Pak Jonan tanda tangan. Tapi it works well ya waktu itu ya? Sampai hari ini masih alhamdulillah. Berbahan terus ya. Nah, gini Chan, kalau kita lihat kan kalau di Minerba nih, yang lagi rame kan isu perizinan. Emang sekompleks apa sih kita izin-izin ini? Bukan makin transparan sekarang? IUP ya namanya kalau itu. IUP ya, IUP ya. IUP itu ada nggak usaha kita untuk mempercepat IUP tersebut atau izin-izin RKAB, rencana kerja dan anggaran ya. Kita percepat lewat digitalisasi. Ada udah. Ya, silahkan dicek. Kita bikin waktu itu ada MOM and MODI, Mineral Oil Management System atau data gitu ya, MODI. Nah, usaha kita di sana adalah bagaimana bayangannya kita waktu itu. Sewaktu saya tinggal di Texas, mengurus paten itu di DC, Washington DC. Harus nggak saya datang ke DC untuk enggak lah pasti. Untuk ngurus paten tersebut? Enggak. Kita tahu persis sewaktu kita mengajukan aplikasi kita, di sistem itu terlihat dokumen kita itu berjalan di mana. Udah sampai step ini, step ini kurang. Kita bisa ngecek step itu di mana kita. Transparansi proses ya? Transparansi proses. Kemarin kita sempat bikin yang kayak gitu? Kita bikin di MOMS itu ide awalnya. Jadi birokrasi itu di swasta itu kalau sebuah dokumen diterbitkan, di depannya itu kan ada prepare by. Ya kan? Check by. Reviewed by. Siapa yang mereview? Approved by. 3 aja. Jadi nggak rame-rame. Cukup 3 itu ya? Nama yang tercantum di sana, dia yang bertanggung jawab kalau dia sebagai prepare by. Kalau ada apa-apa dengan dokumen ini, lihat orang pertama yang ditanya. Ya. Maka waktu itu dengan sistem MODI and MOMS itu, setiap perizinan itu masuk ke level eselon 3, bukan eselon 2, bukan staff. Eselon 3 langsung ya? Eselon 3. Eselon 3 membagi tugas ke bawah, tapi eselon 3 itu yang punya nama prepare by. Bertanggung jawab lah dia ya? Dia tulis namanya sebagai yang prepare dokumen. Jadi enggak harus ke bawah, harus gini segala macam, enggak. Dari sini. Prepare by dia masuk ke eselon 2, direkturnya review by. Jadi antara prepare dan review itu nggak tumpang tindih. Ini misalnya yang mereview ikut memprepare, yang memprove juga ikut memprepare, enggak.
Yang approve by itu menteri atau dirjen. Prosesnya kita bisa singkat seperti itu. Sampai sekarang masih jalan nggak? Ditanya ke ESDM. Tapi itu proven dulu ada ya? Ada. Itu kita bikin setahun lebih. Terus ada ini nggak proses review kembali setelah jalan? Orang kan dikasih IUP belum tentu jalan juga kan? Artinya kita ngasih sia-sia juga. Kan itu di mana IUP-nya? Apakah tumbang tindih? Setiap hari itu ada laporan berapa produksi emas kita, produksi kita, siapa yang produksi, perusahaan ini apa nih, kemana ekspornya, mana kapalnya, itu ada di MOMS itu. Itu ide awalnya. Oh, jadi monitoring kontrol ini juga. Monitoring kontrol dari situ. Ideal banget tuh, San. Sebelum dia ekspor, PNBP-nya dicek dulu di situ. Bayar dulu ke Kementerian Keuangan, baru kita kasih go. Nah, berhubung lo nyebut kementerian lain nih, kan yang di bawah SDM nih BUMN-nya justru dia di bawah Menteri BUMN kan? Ya. Ya. Terus juga dana-dana apa-apa kadang-kadang harus bicara dengan Menteri Keuangan kan? Lu gimana ngatasinnya dulu? Apa berantem dengan 3 menteri itu juga? Nah, kan kita kalau di pemerintahan itu ada nama undang-undang, ada namanya Perpres, ada namanya PP, ada Permen. Oke. PP itu kita bersepakat lintas kementerian lewat PP itu payungnya. Jalanin aja itu. Oh, jadi sebenarnya udah ada aturan mainnya, udah ada banget. Sudah ada. Nah, tentu di sana perlu koordinasi kalau hal-hal yang nggak seperti robot kan, nggak semuanya kan kadang-kadang nggak hitam putih. Ada hal-hal baru yang kita temukan, ini perlu ngomong dengan Kementerian Keuangan. Lo sebagai orang SDM naruh orang nggak di BUMN tersebut? Enggak. Oh enggak? Enggak. Nggak perlu kayak gitu ya? Maksudnya kadang-kadang enggak, menteri dengan menteri kan ngomong lah. Ya kira-kira ditaruh sebagai wakil komisaris, sebagai sebagai untuk supaya SDM. Ada. Oh gitu ada kan? Ada. Karena bayangan saya kalau enggak repot kan? Ada yang bersin. Nah, menurut tuh sebenarnya policy kebijakan itu di kita udah ideal nggak? Cuma jalan ini aja atau emang harus ada segala reformasi policy peraturan lagi nggak? Untuk supaya ESDM ini sebagai tulang punggung energi itu benar-benar tadi. Kita punya keinginan nggak proses itu kita persingkat dan bisnis prosesnya kita persingkat? Ya pengen dong harusnya dong. Idealnya gitu. Tapi kalau ada yang kita mungkin ya overlook atau terlewat sebuah aturan tanpa sengaja misalnya, kita hafal semua peraturan kan belum tentu juga. Ya. Nah, bisa dianggap melanggar aturan. Disitulah. Oh, malah gitu ya? Iya, hati-hati sekali. Nah, biasanya prosesnya gimana? Lu untuk menjaga supaya lu benar-benar nggak kejeblos di yang gitu-gitu gimana biasanya? Misalnya ya, ini misal satu contoh. Dulu untuk wilayah kerja migas, izin untuk perpanjangan dan lain-lain ya, mungkin butuh yang lama, tahunan ordernya. Ya kan, untuk bisa blok migas ini diperpanjang. Pak Jonan sama saya waktu itu mencanangkan tidak boleh lebih dari 30 hari. Oh ya? Jadi ada 22 WK migas, wilayah kerja migas, yang kita setujui less than 30 hari. Itu BP Migas tulang punggungnya? Kan. Apa tuh? Dibentuklah tim. Oh, tim. Di bawah? SDM. Oh, jadi SDM. Gini caranya Pak Jonan. Pak Jonan yang menyetujui, tapi ketua tim saya. Oke. Ya. Saya ketua tim yang mengevaluasi segala macam. Nah, daripada bolak-balik dari SKK Migas ke Dirjen Migas ke Sekjen, ya udah. Dalam 30 hari itu semuanya meeting satu ruang. Ada Dirjen di situ, ada Kepala SKG, ada Sekjen di situ, ada Biro Hukum, dipimpin oleh Wamen. Jadi meetingnya kita evaluasi sama-sama. Jadi nggak bolak-balik dokumennya. Langsung di tempat ya? Langsung di tempat, makanya 30 hari. Dan ter-achievable betul? 22 WK Migas menjadi tanggung jawab kita, silahkan dicek 30 hari. Luar biasa. Persoalannya, karena kita canangkan 30 hari, ada nggak pemilik-pemilik WK itu tidak punya waktu untuk menyiapkan semua dokumen dan kan ada signature bonus biaya yang harus mereka. Ada. Dulu kita dikejar-kejar. Balik dong kalau balik sekarang kita mengejar. Kalau 30 hari nggak menyelesaikan semua dokumennya, cabut. Di IUP nggak bisa gitu, Cak? Terlalu besar ya? Waktu itu kita apply di Migas ya, dan waktu kita kan singkat di SDM. Saya sama Pak Jonan 3 tahun ya. Nah di Minerba, tambang, kita baru sampai
yang seperti yang saya cerita, momen holding. Momen itu. Tapi idealnya ke sana juga ya? Idealnya kalau bisa ya kita harus mempercepat semuanya. Nah, bicara dengan tetangga sebelah nih, Kementerian BUMN, kan lagi tren holding nih. Menurut lo setuju nggak dengan ide mengholdingkan jadi satu grup main ID, apa nanti juga, saya nggak tahu, PLN tuh akan jadi holding juga nggak? Sudah, PLN juga holding. Oh iya, udah ya, PNKes segala macam itu ikut ya? Enggak, di sana ada Indonesia Power, ya. Nusantara Power, Energi Primer, apalagi. Jadi beberapa sudah. Udah juga. Berarti emang harus gitu nggak sih, Chan? Ada pro and cons-nya. Melihat strategi ke depannya seperti apa. Nah, di zamannya Pak Erik sebagai menteri dan sekarang juga memang strateginya ditekankan untuk holding dan subholding. Banyak ini salah satu efisiensi dan juga sinergi. Itu kalau menurut gue sih sebenarnya salah satu trik mengurangi pekerjaan kementerian nggak sih? Karena dengan kementerian jadi daripada dia ngebina sekian perusahaan, cukup kepala holdingnya aja kita tanya ini. Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Tetap juga? Kontrol tetap ada di Kementerian BUMN. Dan juga sewaktu direksi holding untuk presentasi pasti ditanyain tentang subholdingnya juga. Iya, maksud gue jadi maksudnya secara korporasi kan jadi lebih udah ada yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya itu kan. Nggak ketimbang dulu kan harus nembakin satu-satu. CEO-nya ditanyain. Iya. Lebih kayak gitu kan? Iya. Nah, tapi kembali ke kualitas manusianya aja. Menurut lu tuh Ican lah, kalau pasti pernah kan disuruh milih direktur BUMN, ngasih masukan kayak gitu. Kira-kira apa sih manusia ideal untuk jadi seorang pimpinan BUMN menurut lu? Nah, gini, boleh perumpamaan nggak? Boleh dong. Nah, perumpamaannya gini. Kalau kita mau sebagai world class company, kan slogan kita itu to be a world class company, atau visinya lah, to be world class. Kalau untuk menjadi world class, harus bisa bertempur di luar negeri nggak? Oke. Kalau hanya bertempur di dalam negeri, gimana kita bilang bicara world class? Ya. Itu nationwide baru. Baru nationwide. Ya. Oke. Nah, untuk bertempur di luar negeri, kalau menjadi world class ya, kita butuh kualifikasi direksi seperti apa? Ya. Paling tidak ya, kalau seorang sopir ya, dan dia sopirnya adalah juara nasional di Sentul, itu baru dia sebagai sopir juara nasional di Sentul. Apakah qualified untuk menjadi pembalap Formula One? Belum. Setelah juara nasional, dia bertempur di Formula 4. Juara di Formula 4, tiga kedua, baru dia qualified untuk satu. Baru dia boleh dibilang, oke, dia world class. Ya. Sekarang, sudahkah kita mempersiapkan talenta-talenta kita? Karena kita akan menuju world class, dia juara nasional, sudah kita suruh bertempur di Formula 4 belum? Oke. Tapi gelanggangnya ada nggak di kita ini selama ini? Apa harus diciptakan juga sebenarnya? Kalau gelanggang dalam negeri ada. Udah ada? Iya. Tapi baru dalam negeri. Kayak kita punya sirkuit Sentul. Atau sirkuit Mandalika. Ya. Kalau sirkuit Sentul bisa dijadikan ajang Formula One, ada nggak pebalap kita di sana? Oh ada Pak, dulu ada kan ya. Nah, seberapa banyak kita mempersiapkan pebalap-pebalap kita itu yang benar mereka bertempur di luar. Berarti, walaupun di kementerian lain ya BUMN, tugas mereka berat juga sebenarnya untuk nyari-nyari talenta kayak gini sebenarnya ya. Kalau ideal yang jangan tadi lu ceritain. Harus direncanakan. Harus direncanakan. Ya nggak bisa serta-merta kita. Jadi nyari direktur BUMN dadakan itu sebenarnya nggak wise lah ya gitu ya. Ya sebaiknya ya dipersiapkan gitu ya talenta itu. Nah, apalagi di bidang energi umumnya para CEO di luar sana untuk bidang energi lama dia. Kalau gue suka baca zaman Menteri lu Subroto, itu kan dia aktif banget di OPEC, aktif di organisasi macam-macam. Di kita udah mulai nggak sih teman-teman kita tuh yang main di energi tuh udah aktif di luar negeri untuk ikut-ikutan gitu-gitu? Persoalannya sekarang kita di luar negeri, misalnya OPEC kita nggak member lagi. Udah nggak member. Tapi ada kan tetap organisasi yang ngomongin minyak, tetap ada kan harusnya? Conference semua. Conference semua. Aktif nggak kita selama ini Indonesia? Pengalaman lu lah kira-kira? Ya, dibilang aktif-aktif, tapi yang menjadi kuncinya bukan aktifnya. Mampu nggak kita menjadi trendsetter?
Berat banget. Iya. Oke, anggap aja gue setuju ide lo lah. Ya. Gimana cara kita menjadi trendsetter nih? Apa yang mesti kita siapin coba? Ya trendsetter itulah pebalap Formula One. Wah ya berarti tahapannya ya harus direncanakan benar dong. Ya. Kan nggak bisa. Berapa banyak orang-orang Jepang jadi trendsetter di teknologi development? Oh banyak. Berapa banyak orang Cina sekarang jadi trendsetter? Ya. Taiwan. Cocok nggak ide ini kita gelontorkan ke BRIN menurut lo? Atau kemana? Kalau bicara talenta, ajang, tadi kan kita bicara ajang, terus komunikasi keluar menjadi world class standar, gimana? Kalau dibilang cocok, cocok. Persoalan mendasar kita itu adalah dalam perencanaan ini kita siapkan orang, terus untuk ada mengerjakan sebuah proyek ya, karena dia bertempur di sirkuit itu kan seolah-olah dia mengerjakan proyek, ya, proyek demi proyek ya di luar sana. Kekhawatiran saya itu adalah kalau dia gagal nanti dalam mengerjakan proyek itu, apakah ada kasus hukum yang... Oh benar ya, itu yang lo bilang tadi ya, iya. Bahwa keberhasilan itu tidak semerta tanpa kegagalan kan harusnya kan? Iya. Oke, make sense. Ya? Jadi kita keluar negeri ikut di sirkuit mana atau ikut proyek mana terlibat, ya. Kita mau jadi trendsetter kan tentu harus banyak ikut peer to peer lah ya untuk. Tapi ini berarti innovation culture harus mulai banget digembar-gemborkan Chan ya di semua perguruan tinggi, pendidikan, pemerintah, betul gitu nggak? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara, kalau menurut saya, itu harus dibarengi oleh inovasi. Betul. Makanya coba kita lihat ya, Presiden Trump ini salah satu programnya adalah menaikkan indeks manufacturing mereka. Karena industri-industri dalam negeri akan menggerakkan banyak ya. Iya, untuk mengurangi impor mereka dari Cina, maka ditariklah industri-industri dasar itu kembali ke Amerika. Kenapa? Itu yang mereka butuhkan. Berarti isu TKDN juga sebenarnya ya? Ya nggak apa-apa isu TKDN memang harus. Tapi kita udah bersiap belum? Atau mempersiapkan itu belum? Itu kan nggak bisa serta-merta, nggak ada orangnya, nggak ada duitnya, nggak ada teknologinya. Nggak ada yang nyuruh buat. Nggak ada yang nyuruh buat. Nah, terakhir nih, pertanyaan gue agak nakal nih, Chan, karena waktu juga gue takut lo agak sibuk nih. Gue agak nakal tapi gue minta lo jawab. Ya, seandainya lo disuruh, bukan lo jadi menterinya, lo disuruh bikin 100 hari program SDM. Kita senang banget Indonesia nih, bikin quick win program 100 hari. Apa yang lo kira-kira, Chan? Gak apa-apa nih, ide lo aja 100 hari apa sih biar orang bisa lihat gitu lah. Gantian saya sekali gue yang memojokkan lo dong. Seru nih warabalat nih, kita lihat isi kepalanya Ican. Ini pertanyaan yang sangat susah. Ya. Ya tapi kan wajar nggak kalau seorang presiden nanya gitu misalnya? Tunggu, saya akan jawab mungkin ya jawabannya. Di bidang energi ada nggak quick win itu? Ya ada juga loh. Ya, tapi tidak, quick win-nya tidak bukan berhasil. 100 hari dalam bidang energi. Dulu nggak ditantang itu Pak Jokowi? Enggak. Kita diberikan tugas, ini misalnya ya waktu itu menyelesaikan Freeport. Jadi menyelesaikan masalah dulu. Ya. Oh gitu. Freeport, Blok Rokan, ya. Masela, apalagi Mahakam, terus Natuna, terus apalagi beberapa yang. Kalau gimana menyelesaikan Freeport 100 hari? Iya. Misalnya ya. Nah tapi kebaliklah, anggap aja gue sekarang presiden baru nih. Gue pengen punya fresh idea. Oke lah. Gue nggak mau fresh idea yang nyelesain problem sebenarnya, tapi gue yang lebih ke intinya. Sebenarnya kita negara ini mau kemana gitu ya. Apa channel bisa, 100 hari itu bukan berarti 100 hari selesai, tapi 100 hari harus kelihatan bahwa ini udah dimulai. Ya. Kira-kira apa di kepala lo? Apapun program kita yang kita canangkan ke depan, ya, basisnya itu adalah inovasi. Inovasi. Di bidang energi. Di bidang energi. Contoh, teknologi development di Houston sana itu perkembangannya mungkin bulanan. Itu bisa lihat dari paper-paper gitu atau gimana? Di conference, paper, atau dari apa yang sudah mereka aplikasikan. Tiba-tiba mereka muncul tantangan baru, diaplikasikan teknologi baru. Jebret gitu, kaget ya? Ya. Dan bermanfaat dan menjadikan kompetitif. Ya. Terus berani nggak kita menggunakan teknologi itu di situ? Oh, ini belum terbukti. Berarti kalau gue bilang boleh nggak? Lu dalam 100 hari program lo gitu, salah satu lu men-secure innovation fund. Dana-dana buat inovasi. Atau riset. Penting nggak menurut itu mulai disekurkan dari sekarang? Memberikan kemudahan.
ya, dan insentif. Kalau ada aturan-aturan yang menghambat terhadap bagaimana inovasi itu bisa masuk dan digunakan di Indonesia, itu salah Kalau satu. berdasarkan pengalaman lo, kita bisa bilang nggak Indonesia udah termasuk negara darurat inovasi? Contohnya lagi, saya contoh ya. Dulu kan kalau saya ke SKK Migas, kumpulkan hampir semua lah, teknologi provider atau service company, ada Schlumberger, ada Baker Hughes, segala macam, oil company. Warlan ya? Ya. Terus kita bilang, ini ada persoalan di lapangan minyak ini. Siapa yang punya teknologi bisa menyelesaikan ini? Oke. Nah, datang, oh Pak, kita punya ini, punya itu. Tapi kita takut, Pak. Karena aturannya harus gini, harus gini. Sudah, kalau gitu, kita ubah ya aturannya. Oh gitu? Ya. Misalnya, pay by performance. Pay by performance itu, kalau Anda berhasil, Anda dibayar. Kalau nggak berhasil, nggak dibayar. Tapi nggak didenda gitu nggak ya? Didenda. Bisa nggak kayak gitu? Masih takut dulu. Ini salah satu contoh bahwa kita harus mendorong teknologi-teknologi yang memberikan added value itu sebanyak mungkin bisa di sini. Jangan terpaku dengan teknologi lama. Kita bermain-main dengan apa? Bermain-main dari financial engineering gitu. Gerak majunya terbatas financial engineering. Dan itu juga snapshot kan hasilnya? Iya. Bukan long term. Bukan long term. Oke, paham gue. Nah, misalnya ya, Petronas punya CEO Tan Sri Marichan yang sangat legendaris lah, kayak kita di Pertamina. Berapa tahun dia memimpin Pertamina? Petronas. Ya. Terus coba cek CEO-nya Exxon, Chevron, dan tuh panjang-panjang. Karena apa? Program-program ide-ide mereka, eksplorasi itu butuh 5-10 tahun. Iya, panjang. Produksi butuh lagi 5-10 tahun lagi. Itu saya bilang, lintas generasi pemerintahan pun harus dijalanin. Harus dia dijalanin, tapi jelas programnya apa. Oke. Nah ini bisa jadi ide nih buat teman-teman yang di SDM nih. Kepikiran inovasi tadi. Inovasi energi ya temanya. Iya. Gue udah kebayang berarti inovasi energi sebenarnya kalau lo mau ngusulin ke presiden. Inovasi itu penting nih kan buat keberlangsungan Indonesia. Contoh ya, LPG 7 juta ton atau 7-8 juta ton. Kalau kita masih pingin memasak sampai hari kiamat misalnya, berarti impor LPG-nya kan naik terus. Orang Indonesia makin nambah? Ya, sampai kapan dia akan gini terus? Obatnya apa? Misal, kalau gitu mungkin nggak ya kita batu bara kita banyak? Jadikan listrik aja gitu ya? Bukan jadikan listrik. Jadi apa? Jadiin aja briket batu bara. Oh briket, langsung bakar ya? Langsung bakar. Kenapa briket langsung bakar? Ini ada DMA gitu ya, di methyl ether. Coba bayang logika di methyl ether. Ini logika aja ya. Dulu di zaman saya di kementerian juga kita dorong ini. Setelah kita lihat ada beberapa masalah di situ. DMA itu batu bara. Kita injekkan H2O, steam, panas. Terpecahlah rantai karbonnya menjadi CO, karbon monoksida dan hidrogen. Ada hidrogen di sana. Setelah menjadi ini dinamakan syngas itu, dijadikan misalnya liquid nafta atau kerosin atau segala macam lah. Turunannya. Baru dijadikan DME. Jadi berapa rantai itu? 1, 2. Efisiensinya turun nggak? Setelah jadi DME, kita jadikan bahan bakar juga. Iya. Malah kenapa nggak dari awalnya langsung? Nilai kalori jauh lebih tinggi pasti. Kalori lebih tinggi dan lebih murah, nggak ada rantai ini. Persoalannya clean nggak? Ini isu green itu ya. Kalau begitu fokus kita adalah bikin bracket batu bara yang CO2 footprint-nya kecil. Ini kebutuhan kita. Tapi itu butuh inovasi kan. Nah itu. Terjebak lagi, kita muter lagi, kita butuh inovasi. Tapi benar ya, kalau green itu emang lawannya adalah nilai ekonomis kadang-kadang ya. Sampai hari ini yang dinamakan renewable itu biasanya lebih mahal daripada fosil. Gitu ya, yang kadang-kadang menjadi konsep swasembada itu ukuran pertama kita ulang lagi Wara Balat. Satu adalah
affordability ya. Kedua, ketersediaan kan. Yang ketiga adalah dependability kan. Berapa banyak kita tergantung pemasok dan segala macam. Wah, gue udah mulai nguasain nih. Dan tadi yang lebih menarik adalah para balat, pasal 33 itu ya. Ternyata untuk mengolah pasal 33 dengan sempurna kita butuh 4 hal. Benar nggak tadi? Tenaga kita sudah siap atau belum? Betul ya. Kedua itu teknologinya sudah ada atau belum? Fundingnya udah ada atau belum? Terus kebermanfaatannya ya. Itu baru lagi tuh, mungkin pasal 33 kalau nanti Ican masuk lagi ke DPR MPR akan menjadi ABCD bawahnya tuh. ABCD tadi bukan itu. Tapi ini menarik, diskusi ini menarik sekali ya. Bagi saya kompleks, tapi ada way out gitu loh. Betul nggak Chan ya? Bukan berarti kita nggak bisa nyelesain ya. Cuma memang butuh waktu, butuh konsistenan ya. Butuh kesungguhan. Kesungguhan tadi konsisten. Bersungguh-sungguh kita menyelesaikan ini. Gitu ya. Waktu Pak Jono menyelesaikan Kertapi, pasti Pak Jono sungguh-sungguh. Oh iya, itu luar biasa itu sih. Salah satu breakthrough sampai sekarang kerasa. Iya. Tadi sebenarnya kurang lama kayaknya Pak Jono di SDM lebih panjangan lagi. Tapi gimana? Enggak, Bang. Ide podcast gini kan sebenarnya mengungkapkan ide-ide siapa tahu yang lagi memegang SDM, kepancing juga. Oh ya, kita akan berpikir yang sama. Gue sih senang banget. Dan semoga Ican juga nggak bosan nih kalau kita undang-undang lagi, Chan. Kalau ada manfaatnya. Iya. Kayak gini oke kan? Ada manfaatnya. Okay. Senang kan? Cerita gue juga banyak belajar banget nih. Tapi teman-teman juga pasti banyak ilmu baru ya. Walaupun hari ini lebih susah daripada podcast gue selama ini. Banyak angka-angka, banyak keterlibatan. Tapi kunci lagi memang tadi inovasi kalau saya lihat ya. Dan kebijakan-kebijakan mempercepat proses ya. Perizinan, proses semua harus monitoring ya. Nah, gini ya. Administrasi itu tidak memberikan added value. Yang memberikan added value menurut saya adalah inovasi. Tapi jadi yang kalau kita ngubek-ngubek administrasi aja, added value-nya apa sih? Lebih ke keamanan kalau di kita. Iya. Kalau ada yang kelewat kita punya buktinya deh. Gitu kan. Ya. Tapi makanya ya udahlah, kita bikin yang simpel lah. Betul. Transparan tadi, proses yang transparan itu bagus idenya. Saya suka. Biar kita nggak terjebak dari apa yang kita bikin sendiri. Betul, setuju. Waktu kita lebih bisa untuk inovasi. Iya. Bahkan dana-dana pendanaan pun bisa lebih ke inovasi, yang ngurusin administrasi ya. Iya. Nah, mungkin tuh, kembali lagi para balat. Kalau ada teman-teman yang di SDM, mungkin diminta nonton podcast ini. Saya terus terang banyak tercerahkan nih. Bahkan udah kepikiran kalau saya jadi presiden, apa yang saya suruh ke Archandra di awal-awal. Program Quick Win ini apa? Ternyata kesimpulan saya sama ini masih inovasi. Lo akan membuat inovasi energi, tatanannya seperti apa. Iya. Oke, Wara Balat, ingat pesan saya. Lagi kembali selalu di episode ya. Jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu menuju. Pak Archandra ini teman saya ini, sobat saya dari Padang jauh bisa nembus ke Houston, bisa berbisnis, bisa balik lagi ke tanah air, main di pemerintahan. Artinya suatu contoh orang yang kemana tujuan yang difokuskan. Ya. Dan ingat, hidup itu hanya sekali, harus kita bikin asik. Makanya terima kasih. Kalau ada komentar, ada apa, Archandra akan sudah menjawab. Silakan tulis nanti di kolom komentar kita. Jangan lupa selalu nantikan episode-episode bisik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chan. Terima kasih. Ya.